Oh, ini bukan Netflix. Nah, tapi jangan di-close dulu video ini. Di sini aku dan juga teman-teman aku akan menjelaskan tentang materi yang kita pelajari di mata kuliah struktur aljabar, yaitu subring. Nah, sebelumnya kamu udah pernah dengar belum sih tentang kata subring? Nah, kalau belum, nanti kamu harus mendengarkan penjelasan dari video ini sampai dengan habis. Di sebelum-sebelumnya kan kita udah belajar tentang subgroup. Nah, subring itu akan mirip dengan subgroup, dimana kita tahu bahwa subgroup itu kan adalah anak dari grup. Nah, grup terus di dalam grup itu terdapat lagi suatu grup. Nah, grup yang terdapat di dalam grup itu adalah dinamakan dengan subgroup. Begitu pula dengan subring. Nah, karena kita udah pernah belajar tentang subgroup, jadi materi subring ini akan jauh lebih menarik untuk dipelajari karena kita udah tahu nih, udah pernah ngerti tentang sifat-sifat dari subgroup. Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita dengar penjelasan dari teman-teman aku mengenai subring dan juga contoh-contohnya agar pemahaman kamu tentang subring lebih mantap lagi. Let's go, check it out! Subring adalah himpunan bagian dari suatu ring yang bisa dianggap sebagai ring karena memenuhi semua sifat-sifat dari ring itu sendiri. Nah, kita bayangkan, misalkan kita mempunyai sebuah ring yang kita misalkan sebagai R dan kita mengambil elemen dari R yang membentuk himpunan S. Nah, agar S ini bisa disebut sebagai subring dari R, maka kita memerlukan beberapa hal. Yang pertama, penjumlahan dan perkalian tepat di dalam S. Nah, kalau kita menjumlahkan atau mengalikan dua elemen di dalam S, maka hasilnya juga sama harus ada di dalam S. Yang kedua, ada 0. Nah, S harus memiliki elemen 0 yang bertindak sebagai identitas penjumlahan. Artinya, jika ditambahkan ke elemen lain, nilainya akan tetap sama. Yang ketiga, inverse penjumlahan. Nah, setiap elemen di S harus memiliki pasangan atau disebut sebagai inverse, yang kalau dijumlahkan dengannya, hasilnya 0. Nah, jadi dapat kita simpulkan, subring adalah himpunan bagian dari ring yang tetap bisa dijalankan dengan mematuhi aturan-aturan dasarnya. Nah, supaya kita paham mengenai konsep dari suatu subring, di sini kami akan menyajikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, diketahui Z dengan anggotanya 0, 1, 2, dan 3 dan S di mana Z ini suatu ring dan S dengan anggotanya 02 merupakan subring dari Z. Nah, ditanya tunjukkan bahwa S ini merupakan subring dari Z. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu kita tunjukkan bahwa S ini memenuhi syarat dari suatu ring. Syarat yang pertama, S ini bukan himpunan kosong. Nah, di mana kita ketahui S ini memiliki anggota yaitu 0 dan 2. Maka syarat pertama ini terpenuhi. Syarat yang kedua, A ditambah inverse penjumlahan dari B anggota dari S. Nah, misalkan 0,2 anggota dari S. 2 dikurang 0 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 0 dikurang 2 sama dengan 2, sehingga 0,2 anggota dari S. Syarat yang ketiga yaitu A dikali B anggota dari S. Misalkan 0,2 anggota dari S. 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, sehingga 0 ini anggota dari S. Karena syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka S ini merupakan subring dari Z. Kita lanjut untuk ke contoh soal berikutnya. Di sini diketahui himpunan A dengan anggotanya 0 dan juga 6. Kemudian ditanya, buktikan bahwa himpunan A dengan anggota 0,6 ini tertutup pada operasi perkalian, tetapi bukan subring dari himpunan bilangan bulat dengan modulo 10. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama akan ditunjukkan himpunan A dengan anggota 0,6 tertutup pada operasi perkalian. Nah, karena ini merupakan himpunan berhingga, maka kita dapat menggunakan bantuan tabel Kelly. Dapat kita lihat di sini,
operasi perkalian modulo 10 dari 0,6. Nah, berdasarkan tabel Kelly, semua hasil dari himpunan A dengan anggota 0,6 dengan operasi perkalian modulo 10 berada pada tabel Kelly. Maka, himpunan A jelas tertutup pada operasi perkalian modulo 10. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa himpunan A dengan anggotanya 0 dan juga 6 merupakan subring dari himpunan bilangan bulat dengan modulo 10. Nah, karena ini juga merupakan himpunan berhingga, maka kita bisa lihat tabel Kelly dari penjumlahan modulo 10 dari 0 dan juga 6. Nah, berdasarkan tabel Kelly ini, himpunan A terlihat tidak tertutup terhadap penjumlahan modulo 10 karena ada dua yang tidak merupakan elemen dari himpunan A. Jadi, himpunan A terbukti bukan merupakan subring dari himpunan bilangan bulat dengan modulo 10 karena himpunan A hanya tertutup pada operasi perkalian seperti yang kita sudah cari tadi, namun tidak tertutup pada operasi penjumlahan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal, yaitu misalkan B adalah ring-ring bilangan bulat dengan penjumlahan dan perkalian biasa, dan G itu sama dengan himpunan semua bilangan genap. Maka G adalah subring dari B. Lebih umum jika M itu merupakan suatu bilangan bulat dan M kecil ya, itu tidak sama dengan 0, maka M besar itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan M, atau dengan notasi bentuk himpunannya itu M dikali A, di mana A itu elemen himpunan bilangan bulat, adalah subring dari B. Hal ini dapat kita tunjukkan melalui ambil X, Y elemen M besar, maka X ini sama dengan M dikali A dan Y itu sama dengan M dikali B. Dengan A, B itu elemen himpunan bilangan bulat, maka X dikurang Y itu sama dengan M dikali A dikurang M dikali B. Itu sama dengan kita faktorisasikan menjadi M dikali dalam kurung A dikurang B. Karena A, B, A dan B ini elemen himpunan bilangan bulat, maka A dikurang B itu elemen himpunan bilangan bulat, karena kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat itu tertutup terhadap operasi penjumlahan maupun pengurangan, sehingga M dikali A dikurang B itu elemen M besar. Jadi X dikurang Y itu elemen M besar. Kemudian X dikali Y itu sama dengan M dikali A dikali M dikali B. Sama itu sama dengan M dalam kurung ya dikali M dikali A dikali B, atau M dikali MAB. Karena M A dan B ini elemen himpunan bilangan bulat, maka MAB atau M dikali A dikali B itu elemen himpunan bilangan bulat, karena kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat itu tertutup terhadap operasi perkalian, sehingga M dikali MAB itu elemen M besar. Jadi X dikali Y elemen M besar. Dan dari poin I1 dan I2 tadi, menurut teorema 11.1, maka M besar itu adalah subring dari B. Oke, dari penjelasan tadi, aku yakin kamu udah paham nih tentang subring. Jadi, kita harus perbanyak lagi latihan soal, dan juga kalau kamu masih bingung tentang materi subring ini, kamu boleh ulang lagi video ini dan lebih memahami lagi tentang subring. Nah, jangan lupa untuk perbanyak latihan soal agar kita lebih mengerti dan lebih memahami tentang materi subring ini. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Bye-bye. Iya, aku lupa bilang. Assalamualaikum teman-teman. Bye.